Halo guys, perkenalkan saya Muhammad Nur Faiz, NIM 087. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang materi teori Persia untuk kelas 9. Adapun tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu memahami dan menganalisa salah satu teori masuknya Islam di Nusantara, yaitu teori Persia sesuai dengan sejarah. Strategi yaitu reading aloud atau membaca dengan keras. Evaluasi yaitu tes formatif uraian singkat dan esai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Pas sekali hari ini ya. Enggak ya? Udah semangat hari ini. Semangatnya bersemangat apa? Belum sarapan. Belum sarapan. Oke. Nanti habis ini kita sarapan. Yang Tapi bayarin biar Bapak. sendiri-sendiri. Oke. Lanjut ya. Tadi kita sudah belajar tentang teori masuknya Islam ke Nusantara atau ke Indonesia. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh ibu-ibu guru ya. Ibu-ibu guru yang di belakang tadi udah mempelajari apa aja nih? Yang pertama, oke. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang teori Persia. Nah, di sini Bapak nanti akan meminta tolong pada anak-anak untuk membacakan salah satu ya, anak-anak untuk membacakan e-book yang sudah saya set di grup chat. Nanti bisa dibuka ya anak-anak ya. Ya, oke ya. Oke, sebelumnya teori Persia ini merupakan teori yang mengemukakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 yang dibawakan oleh orang-orang Persia. Nah, teori ini dikemukakan oleh atau didukung oleh pendapat dari Husain Jajdiningrat yang berasal dari Banten. Nah, ada yang kenal nggak dengan Pak Husain Jajdiningrat? Nggak ada ya? Ada ya? Nggak kenal. Nah, nanti kita kenalan dengan beliau di Google aja. Oke. Selanjutnya, beliau Bapak Husain Jajdiningrat ini mendasarkan pendapatnya tentang teori Persia ini karena terdapat persamaan antara teori dengan Persia ini. Nah, maksudnya itu persamaan antara kebudayaan masyarakat Persia dengan masyarakat Indonesia. Nah, Bapak meminta anak-anak perwakilan 2 orang untuk membacakan persamaan itu. Kan ada, bisa dilihat ya, itu ada 4 poin. Nanti dibacakan 2-2. Oke ya, paham ya? Oke. Nah, yang poin pertama dan kedua saya meminta membacakan siapa ya? Siapa ya kira-kira ya? Terus Madinah, silakan. Backlick. Di situ bisa dibacakan poin yang pertama dan poin yang kedua. Kiri ya? Yang keras ya. Teori Persia. Adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Husain Nabi Muhammad SAW. Di Sumatera Barat ada peringatan yang disebut dengan upacara keranda tabut, sedang di Jawa ada Bubur Asyura. Oke, stop. Bapak jelaskan ya. Ada yang tahu nggak upacara keranda tabut itu apa? Belum ya? Nah, upacara keranda tabut itu adalah upacara yang mengarak keranda. Ada yang tahu keranda nggak? Keranda mati, Pak. Iya, keranda. Itu kayak kalau di Jawa yang kayak kereta Jowo, kereta Jawa tahu ya? Buat ngarak itu loh orang mati. Oke, nah itu diarak ke sebuah sungai sebagai keranda tadi itu dinamakan keranda Husain. Terus habis itu dibuang ke sungai. Kenapa kok dibuang, Pak? Karena sebagai itu kita
apa ya, kayak menolak bala gitu lah. Namanya gitu. Sungainya di Sumatera Barat nanti. Oke. Namanya Sungai Musi. Oke, selanjutnya yaitu bubur Asyura. Nah, kalau di Jawa itu ada bubur Asyura. Bubur Asyura ini, oke, tidak benar. Bubur Asyura ini itu di apa ya? Bahan dasarnya itu ada nasi, terus ada kacang-kacangan, ada telur dan sebagainya. Itu makna dari bubur Asyura ini merupakan makna tentang kita memuliakan, kita mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa dan merekatkan solidaritas atau kebersamaan sesama umat Muslim. Itu ya. Oke. Jelas ya anak-anak ya? Oke. Selanjutnya Kak Usma, poin yang kedua. Yang kedua yaitu adanya kesamaan konsep ajaran sufisme yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Al-Halaj, seorang sufi kisah dari Persia. Oke. Nah, yang kita sudah ketahui bahwasanya Syekh Siti Jenar itu merupakan tokoh sufi yang berasal dari mana? Dari mana? Dari Indonesia. Dari Timur Tengah. Nah, itu datang ke Indonesia. Nah, ajaran beliau yaitu manunggaling Allah Gusti, yaitu menyatukan antara manusia dengan Tuhan. Maksudnya apa itu? Kita menyatukan sifat-sifat di dalam tubuh manusia itu terdapat sifat-sifat dari Tuhan itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada Al-Halaj yang salah satu ajaran yaitu Al-Hulul, yang berarti sama seperti manunggaling Allah Gusti. Di dalam diri manusia itu terdapat bersemayam bersemayam sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu ya, paham ya? Oke. Selanjutnya poin yang ketiga dan keempat bisa saya minta bacakan. Ida, monggo. Berdiri, Pak. Duduk aja nggak apa-apa. Yang ketiga ya. Oke. Penggunaan istilah bahasa Iran atau Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Terus? Oke. Nah, maksudnya di sini terdapat persamaan nih, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja di dalam bahasa Arab, khususnya tanda baca atau harokat. Nah, contohnya itu saya beri contoh aja. Ada jabar atau zabar yang dalam bahasa itu bahasa Persianya, terus dalam bahasa Arabnya itu dinamakan fathah. Terus ada lagi jer atau zer, itu dalam bahasa Arab kita sebut dengan kasroh. Terus ada juga PS, P, petik, ES. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab namanya doma. Oke, selanjutnya kaidah. Adanya persamaan batu nisan Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi di Gresik dan Malik As-Soleh 1297 Masehi di Pasa yang berasal dari Gujarat. Oke. Nah, persamaan ini itu kan kita ketahui bahwasannya Maulana Malik Ibrahim itu berasal dari atau makamnya itu di Gresik. Nah, persamaan coraknya itu di sini itu bisa kita garis bawahi bahwasanya persamaannya itu bisa dilihat dari entah itu gaya atau corak pada penulisan Arabnya itu sendiri dalam tulisan maupun tentang bentuk nisannya itu sama seperti yang ada di Pasai gitu ya. Oke, itu selanjutnya kita akan mengeja pada evaluasi. Nah, sebelum evaluasi saya akan memberikan kesimpulan nih. Tadi kan sudah dijelaskan ya, didengarkan, nanti ada sedikit kuis. Ini hadiah, Pak. Ya, nanti ada hadiahnya. Nah,
didengarkan dan bisa dicatat mungkin. Nah, teori Persia ini berasal dari teori Persia ini mengemukakan bahwasannya Islam masuk ke Nusantara itu melalui orang-orang Persia. Nah, teori ini Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-13. Nah, dari ini diperkuat oleh dosen Jajadiningrat yang berasal dari Banten. Terus beliau berpendapat bahwasannya terdapat kesamaan antara budaya adat antara masyarakat Persia dengan masyarakat Indonesia. Nah, salah satunya itu ada budaya dalam 10 Muharram atau Syura itu tadi. Di Sumatera Barat ada namanya Penanda Tabu. Nah, di Jawa itu ada Bubur Asyura. Nah, yang kedua itu terdapat apa itu namanya ajaran Sufisme. Persamaan ajaran Sufisme antara Syekh Dinar dengan Al-Halal. Yang ketiga itu ada persamaan antara penggunaan istilah yang digunakan dalam bahasa Iran dengan bahasa Arab dalam penggunaan harokat. Nah, yang keempat itu ada persamaan antara batu nisan Maulana Malik Ibrahim dengan Malik As-Saleh yang berada di Pasai. Itu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan sedikit mini quiz. Nah, Mini quiz. Pertanyaan dari teman-teman nanti bisa mengangkat tangan. Nanti ada sedikit rewardnya atau hadiahnya. Tapi nanti bisa dibagi ya mungkin. Sedikit itu bisa dibagi gitu ya. Tiga. Bisa di ada ya? Iya. Dulu. Oke, ayo. Oke. Ini pertanyaannya langsung nanti jawabannya. Bukan ya, Pak. Ini mudah nggak jawabannya? Ayo, Pak. Ya, orang dulu. Langsung ya. Oke, yang pertama. Menurut teori Persia, Islam datang ke Nusantara pada abad Jawabannya pada abad ke-13 Masehi. Oke, betul. Oke. Selanjutnya. Bentar. Tokoh yang mendukung teori Persia adalah ini udah. Ini yang di sini. Ida. Siapa? Bukan, Pak. Ayo. Tokoh yang mendukung teori Persia. Oke. Dosen Jayadiningrat. Oke. Yang terakhir ini siap-siap ya. Salah satu tradisi yang di Sumatera Barat tadi namanya apa? Ini udah semua Oke. Terima kasih pada anak-anak semua sudah memperhatikan dan menyimak dari pembelajaran kali ini. Nanti akan diteruskan oleh Bapak Guru yang selanjutnya. Nah, ini ada sedikit PR atau evaluasi buat kalian. Bisa dilihat di buku tadi. Nanti dikumpulkan minggu depan. Tapi mohon maaf Bapak tidak bisa masuk karena pensiun. Mohon maaf.